Kisah nyata horor pesugihan warung makan Suharti kerugian akibat bencana banjir. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, hiduplah Bu Suharti, seorang wanita berusia 41 tahun yang tampak sederhana. Wajahnya yang lelah memancarkan keteguhan dan harapan, meskipun garis-garis kerutan di dahi dan sudut-sudut mulutnya mengisyaratkan banyaknya beban yang harus dipikul. Ia memiliki rambut hitam legam yang mulai beruban, biasanya diikat rapi ke belakang. Setiap pagi, ia mengenakan daster bermotif bunga sederhana yang sudah mulai pudar warnanya, hasil dari banyaknya cucian dan penggunaan sehari-hari. Bu Suharti tinggal bersama suaminya, Pak Mardi, di sebuah rumah kecil yang tak jauh dari warung mereka. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia, dan dikelilingi oleh tanaman sayur yang mereka tanam sendiri. Meski kecil dan terkesan kumuh, rumah tersebut penuh dengan kenangan indah dan tawa anak mereka, Sari, yang kini berusia 10 tahun. Sari adalah cahaya dalam hidup mereka, seorang gadis cerdas dengan senyuman yang mampu meluluhkan hati siapapun. Warung yang mereka kelola adalah satu-satunya sumber penghidupan setelah ladang mereka rusak akibat bencana banjir setahun yang lalu. Pandangan pertama ke warung itu mungkin tidak mengesankan, hanya papan kayu sederhana yang mencolok dengan tulisan, "Warung Bu Suharti," di atas pintu. Di dalamnya, terdapat meja-meja kayu yang sudah usang, dan aroma masakan rumahan yang khas menggugah selera, meski kadang-kadang terasa sepi. Bu Suharti dan Pak Mardi berusaha keras untuk menarik pelanggan, tetapi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang sulit, membuat usaha mereka tidak kunjung membuahkan hasil. Setiap hari, Bu Suharti bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia mulai dengan menyiapkan sarapan untuk Sari dan Pak Mardi, lalu bergegas ke warung untuk mempersiapkan bahan makanan. Pekerjaan di warung adalah rutinitas yang melelahkan, namun Bu Suharti melakukannya dengan sepenuh hati. Ia berharap bahwa suatu hari, pelanggan akan berdatangan dan membawa kembali kehangatan ke dalam hidup mereka yang hampa. Namun, realita berbicara lain. Seiring waktu, warung mereka semakin sepi. Pelanggan yang dulu sering mampir kini mulai jarang terlihat. Suasana di warung sering kali sunyi, hanya terdengar suara angin berdesir dan kadang-kadang suara cicada yang mengisi keheningan. Bu Suharti merasa terpuruk, menatap warungnya yang kosong dengan rasa putus asa. Ia tahu betul bahwa tanpa pelanggan, impian mereka untuk memberikan kehidupan yang layak bagi Sari akan semakin jauh dari jangkauan. Ketika melihat tetangganya yang lain, Bu Suharti merasa semakin tertekan. Beberapa dari mereka berjualan dengan baik, memiliki pelanggan tetap yang loyal. Ia melihat mereka tersenyum, berbagi cerita dan tawa di antara satu sama lain, sementara ia hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, di dalam hati, bahwa mereka tidak mengerti betapa sulitnya hidup seperti ini. Suatu malam, saat sedang merenung di teras rumahnya, Bu Suharti mendengarkan suara-suara di sekelilingnya. Kicauan burung malam dan desiran angin seolah mengingatkannya akan kesedihan dan ketidakpastian hidupnya. Dalam keheningan itu, ia mulai berpikir tentang jalan keluar dari kesulitan yang menghadang. Dalam benaknya, muncul sebuah ide, bagaimana jika ada cara untuk mendapatkan keberuntungan dengan lebih cepat. Ia teringat akan Mang Joyo, seorang dukun lokal yang dikenal bisa membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Namun, ada rasa takut dan keraguan yang menyelimuti pikirannya. Apakah ia berani mengambil langkah itu? Keesokan harinya, saat membuka warung, Bu Suharti berusaha mengusir rasa cemas yang menghantuinya. Namun, semakin ia mencoba, semakin berat beban itu terasa. Ia tahu bahwa jika keadaan terus berlanjut, harapan untuk memberikan yang terbaik bagi Sari akan sirna. Dalam keputusasaannya, Bu Suharti merasakan dorongan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mang Joyo dan apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah nasibnya. Dengan menatap langit yang mulai gelap, Bu Suharti bertekad untuk menemukan cara agar keluarganya bisa bangkit dari keterpurukan. Meskipun jalan di depan tampak kabur dan berbahaya, ia merasa tidak ada pilihan lain. Latar belakang kehidupan yang penuh perjuangan dan kerentanan mendorongnya untuk mengambil langkah berani,
meskipun hati kecilnya berbisik tentang konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Ini mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang tokoh utama, Bu Suharti, dan memberikan gambaran jelas tentang kondisi sosial dan ekonomi yang membentuk keputusannya untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan. Hari-hari berlalu, dan beban di pundak Bu Suharti semakin berat. Setiap pagi, saat mentari mulai terbit dan memancarkan sinar hangatnya, ia sudah bangun dengan rasa cemas. Setiap tetes keringat yang mengalir dari pelipisnya adalah pengingat akan kesulitan yang harus mereka hadapi. Meskipun warungnya menyajikan makanan yang enak, banyak orang lebih memilih untuk pergi ke warung lain yang lebih ramai. Dalam hati, Bu Suharti bertanya-tanya, apa yang salah dengan kami? Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Bu Suharti duduk sendirian di teras rumahnya. Suasana desa licin yang sunyi membuatnya merenung. Suara jangkrik dan angin malam seolah menemani pikirannya yang kacau. Ia memikirkan Sari, anaknya yang ceria, dan bagaimana masa depan gadis kecil itu tergantung pada keputusan yang ia buat. Rasa putus asa membayangi pikirannya, dan saat itulah nama Mang Joyo terlintas lagi. Mang Joyo adalah seorang dukun yang terkenal di desa. Ia dikenal memiliki kemampuan untuk membantu orang-orang dalam kesulitan, tetapi banyak juga yang memperingatkan tentang risiko yang menyertainya. Kisah-kisah tentang pesugihan dan perjanjian dengan makhluk gaib membuat Bu Suharti merinding. Namun, apa pilihan lain yang ia miliki? Keterpurukan ekonomi yang dialaminya membuatnya merasa terjebak dalam suatu lingkaran setan yang tidak bisa ia pecahkan. Keesokan harinya, saat mempersiapkan warung untuk buka, Bu Suharti melihat sekelompok wanita yang sedang berbincang di depan warung tetangganya. Mereka tertawa dan tampak bahagia. Salah satu dari mereka, Ibu Rina, seorang pedagang yang sukses, menceritakan bagaimana usahanya berkembang pesat setelah menggunakan jasa Mang Joyo. Mendengar cerita itu, hati Bu Suharti berdebar. Apa yang harus ia lakukan? Ia tahu bahwa mengambil langkah ini bisa menjadi keputusan yang mengubah hidupnya. Setelah berpikir matang, Bu Suharti memutuskan untuk menemui Mang Joyo. Dengan langkah mantap namun penuh keraguan, ia menuju rumah dukun tersebut yang terletak di ujung desa. Rumah Mang Joyo terlihat sederhana, dengan halaman yang ditumbuhi semak-semak liar dan bau dupa yang tercium dari dalam. Ketika ia mengetuk pintu, jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi? Apakah ia akan menemukan jalan keluar atau justru terjebak dalam masalah yang lebih besar? Mang Joyo membuka pintu dengan senyuman yang ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Bu Suharti merasa tidak nyaman. Ia diundang masuk ke dalam rumah yang remang-remang. Di dalam, dinding dipenuhi dengan berbagai benda aneh dan simbol-simbol yang tidak dikenal. Aroma dupa menyelimuti ruangan, membuat suasana terasa berat dan mistis. Selamat datang, Bu Suharti. Saya sudah menunggu kedatangan Anda, kata Mang Joyo, suaranya lembut namun penuh wibawa. Bu Suharti merasa seolah ia telah terjebak dalam sebuah permainan yang tidak ia pahami. Bu Suharti menceritakan kesulitan yang ia hadapi, harapannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Sari, dan betapa putus asanya ia menghadapi kenyataan pahit tersebut. Mang Joyo mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah memahami setiap kata yang diucapkan. Setelah ia selesai bercerita, Mang Joyo menjelaskan bahwa ada cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi itu tidaklah mudah. Ada ritual pesugihan yang bisa Anda lakukan, katanya. Dengan melakukan ritual ini, Anda bisa mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Namun, semua ini ada harga yang harus dibayar. Rasa takut kembali menyelimuti Bu Suharti. Ia bertanya-tanya tentang harga yang harus dibayar. Namun, Mang Joyo menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus memberikan tumbal. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang akan menarik perhatian makhluk gaib yang membantu Anda, tambahnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Bu Suharti merasakan pertentangan dalam dirinya. Di satu sisi, ada harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi di sisi lain, ada rasa takut akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi.
Ia tahu bahwa melakukan pesugihan bisa berbahaya. Namun, pikiran tentang masa depan Sari yang gelap membuatnya merasa seolah tidak ada pilihan lain. Setelah berjam-jam berdiskusi, Bu Suharti akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencananya. Ia meninggalkan rumah Mang Joyo dengan perasaan campur aduk. Harapan dan ketakutan saling beradu dalam benaknya. Ia tahu bahwa langkah ini bisa menjadi titik balik dalam hidupnya, tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan rasa was-was yang terus menghantuinya. Kembali di rumah, Bu Suharti merenungkan keputusan yang baru saja ia buat. Ia melihat Sari yang sedang bermain di halaman, penuh tawa dan kebahagiaan. Melihat wajah ceria putrinya membuatnya semakin yakin, meskipun dengan rasa bersalah yang kian menguat. Ia bertekad untuk melakukan yang terbaik, apapun konsekuensinya. Dalam benaknya, satu pikiran terus berulang, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga kami. Ketegangan mulai meningkat, dan Bu Suharti tahu bahwa ia akan segera melangkah ke dalam dunia yang tidak ia kenali. Dalam pencarian kebahagiaan dan kekayaan, ia bersiap untuk menghadapi segala konsekuensi yang akan datang. Ini adalah awal dari perjalanan yang menakutkan, dan konflik batin yang akan terus menguji kekuatannya. Setelah pertemuannya dengan Mang Joyo, Bu Suharti merasa seolah terjebak dalam dua dunia. Di satu sisi, ada harapan yang membara untuk mengubah nasib keluarganya, tetapi di sisi lain, ada bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap malam, sebelum tidur, ia merenungkan kembali keputusannya untuk melakukan pesugihan. Pikirannya terpecah antara keyakinan akan keberhasilan dan kekhawatiran tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Keesokan harinya, Bu Suharti memutuskan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ia tahu bahwa ritual pesugihan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ia harus mengumpulkan berbagai barang yang diperlukan. Dalam benaknya, ia mulai merencanakan apa yang harus dilakukan. Dengan langkah mantap, ia pergi ke pasar desa, tempat di mana segala kebutuhan sehari-hari bisa ditemukan. Di pasar, suasana ramai dan penuh warna. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, sementara pembeli berkeliling dengan wajah ceria. Bu Suharti merasa sedikit terasing di tengah keramaian itu. Ia mencari barang-barang yang diperlukan untuk ritual, tetapi hatinya berdebar-debar. Setiap kali ia melihat seseorang yang mengenalnya, ia merasa takut jika mereka mengetahui niatnya. Namun, ia berhasil mengumpulkan dupa, beras, dan beberapa buah-buahan sebagai sesaji. Setiap barang yang ia ambil seolah menambah beban di pundaknya. Dalam perjalanan pulang, Bu Suharti merasa gelisah. Rasa cemas menyelimuti jiwanya. Ia teringat akan Sari yang menunggu di rumah. Ia tidak ingin anaknya tahu tentang apa yang akan dilakukan. Ketika tiba di rumah, ia segera menyimpan barang-barang itu di tempat tersembunyi dan mencoba berperilaku normal di depan Sari dan Pak Mardi. Malam itu, setelah Sari tertidur, Bu Suharti mempersiapkan ritual pesugihan yang telah dijelaskan Mang Joyo. Ia menyalakan dupa dan mengatur sesaji di atas meja kecil di ruang tamu. Di dalam hatinya, ia berdoa dengan penuh harapan agar makhluk gaib yang ia sebutkan dalam ritual itu mendengarnya dan memberikan keberuntungan. Dalam suasana gelap yang hanya diterangi cahaya lilin, Bu Suharti merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ritual itu dimulai dengan membaca mantra yang telah diajarkan oleh Mang Joyo. Suara Bu Suharti bergetar, dan ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Saat ia memanjatkan doa, suasana terasa semakin berat, seolah ada kehadiran yang menyelimuti ruangan. Ia berharap agar makhluk gaib itu mendengar permohonan dan memberikan apa yang ia inginkan, kesuksesan untuk warungnya dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Beberapa hari setelah ritual pertama, keajaiban mulai terjadi. Warung Bu Suharti tiba-tiba ramai pengunjung. Orang-orang datang dari desa-desa sekitar, tertarik dengan masakan yang harum dan enak. Bu Suharti tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Ia berlari-lari, menyajikan makanan dan minuman, sambil tersenyum lebar. Pak Mardi, yang awalnya skeptis, kini mulai mempercayai keajaiban yang terjadi. Mereka merasa seolah segala usaha dan pengorbanan mereka mulai membuahkan hasil.
Namun, di balik kebahagiaan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap malam, setelah warung tutup dan suasana kembali sunyi, Bu Suharti merasakan ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan. Ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, suara berbisik yang membuatnya terbangun dari tidur. Kadang-kadang, ia melihat bayangan melintas di sudut matanya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Rasa cemas mulai tumbuh dalam dirinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa semua itu adalah bagian dari keberuntungan yang ia dapatkan. Suatu malam, saat Bu Suharti sedang mencuci piring setelah menutup warung, ia merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hati Bu Suharti berdegup kencang. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu, dan merencanakan sesuatu yang lebih besar. Hari-hari berlalu, dan meskipun warung mereka semakin ramai, Bu Suharti tidak bisa mengabaikan ketegangan yang semakin meningkat. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan dan kebahagiaan Sari, tetapi setiap malam, ia terbangun dengan rasa cemas. Rasa bersalah mulai menghantuinya, bertanya-tanya apakah ia telah melakukan kesalahan dengan memasuki dunia yang tidak ia pahami. Di tengah tekanan ini, satu malam ketika Bu Suharti sedang berdoa sebelum tidur, ia merasa ada kehadiran lain di dalam ruangan. Suara bisikan yang ia dengar sebelumnya kini semakin jelas. Tumbal, tumbal, kata suara itu, seolah mengingatkannya akan perjanjian yang telah ia buat. Bu Suharti menggigil. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya terlambat. Dengan semangat yang menyala, Bu Suharti memutuskan untuk menemui Mang Joyo lagi. Ia ingin memastikan bahwa semua ini tidak akan membawa malapetaka bagi keluarganya. Dalam benaknya, keinginan untuk memperbaiki keadaan bertemu dengan rasa takut yang semakin dalam. Dengan tekad, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang harus ia hadapi, meskipun ia tahu bahwa langkah ini mungkin lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ketegangan dan konflik batin semakin meningkat, dan Bu Suharti menyadari bahwa ritual yang awalnya ia anggap sebagai jalan keluar kini telah menjeratnya dalam jaring yang rumit dan menakutkan. Keberhasilan yang diraihnya tidak datang tanpa harga, dan ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah ia buat. Dalam pencarian kekayaan, ia harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Malam itu, Bu Suharti tidak dapat tidur. Pikiran dan perasaan bersalah terus menghantuinya. Suara bisikan yang mengingatkan tentang tumbal tidak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Setiap kali ia berusaha memejamkan mata, bayangan makhluk gaib yang mengelilingi ritual pesugihan itu terbayang jelas. Ia merasa seolah terjebak dalam sebuah labirin tanpa jalan keluar, dan keputusan yang diambilnya semakin terasa seperti kutukan. Keesokan harinya, Bu Suharti memutuskan untuk segera menemui Mang Joyo. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan dukun itu, untuk mencari tahu bagaimana cara mengatasi semua gangguan yang mengganggu hidupnya. Dengan langkah gemetar, ia pergi ke rumah Mang Joyo, hatinya penuh kecemasan. Di sana, Bu Suharti mendapati Mang Joyo sedang duduk di teras rumahnya, dikelilingi oleh berbagai benda aneh. Ketika melihat Bu Suharti datang, dukun itu mengangkat wajahnya dan tersenyum. Namun, senyumnya tidak menghilangkan rasa khawatir yang menggelayuti pikiran Bu Suharti. "Bu Suharti, ada yang ingin kau bicarakan?" tanya Mang Joyo, suaranya lembut namun penuh teka-teki. Bu Suharti menceritakan semua yang terjadi setelah ritual pesugihan. Ia menjelaskan tentang suara-suara aneh, bayangan yang terlihat, dan rasa ketidaknyamanan yang terus mengganggu. Mang Joyo mendengarkan dengan seksama, tetapi wajahnya tidak menunjukkan reaksi yang jelas. "Setiap tindakan ada konsekuensinya," kata Mang Joyo dengan nada serius. "Makhluk yang kau ajak berurusan tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Mereka menginginkan apa yang telah kau janjikan. Jadi, apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Suharti dengan nada putus asa. Mang Joyo menjelaskan bahwa ia harus melakukan ritual tambahan untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
Namun, ritual ini jauh lebih berat dan berisiko. Bu Suharti merasa hatinya tertekan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, tetapi rasa takut akan konsekuensi semakin membuatnya bingung. Setelah berpikir panjang, Bu Suharti akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ritual tambahan itu. Ia berharap ini bisa menghentikan gangguan yang terus-menerus mengganggu hidupnya. Malam itu, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan seksama, mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual tersebut. Saat malam tiba, suasana di dalam rumah terasa sangat tegang. Bu Suharti menyalakan lilin dan dupa, mengatur sesaji di atas meja dengan tangan bergetar. Ia membaca mantra yang diajarkan oleh Mang Joyo, berusaha keras untuk tetap fokus meskipun ketakutan terus mengintainya. Suara detakan jantungnya seolah mengisi ruang, bersamaan dengan aroma dupa yang semakin menyengat. Begitu ia mulai berdoa, suasana di sekitar berubah. Suara angin berdesir, dan tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang kuat. Bayangan gelap mulai melintas di sudut matanya. Ketika ia mengalihkan pandangannya, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Dalam kegelapan, dia bisa merasakan bahwa makhluk gaib yang ia panggil ada di sana, menunggu dengan ketidaksabaran. "Kenapa kau memanggilku lagi?" Suara itu bergema, membuat bulu kuduk Bu Suharti meremang. "Apa yang kau inginkan?" Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Bu Suharti menjelaskan niatnya untuk mengakhiri perjanjian. Namun, saat ia berbicara, bayangan itu semakin mendekat, dan perasaannya semakin tertekan. Suara itu semakin keras, berbicara tentang harga yang harus dibayar atas keputusan yang telah ia buat. "Kau tidak bisa mengambil kembali apa yang telah kau berikan," katanya dengan nada menakutkan. Mendengar itu, Bu Suharti merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Dalam momen puncak ketegangan, ia teringat akan Sari, putrinya yang tidak bersalah. Dalam hatinya, ia berdoa agar anaknya tidak terpengaruh oleh keputusan yang ia buat. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Bu Suharti merasa seolah waktu berhenti. Dalam kebisuan itu, ia merasakan kehadiran yang lebih besar, seolah makhluk itu sedang menimbang-nimbang keputusannya. Akhirnya, suara itu berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih tenang. "Jika kau ingin mengakhiri ini, kau harus memberikan sesuatu yang lebih berharga." Kejutan menyelimuti Bu Suharti. Ia merasa terjepit antara cinta untuk anaknya dan ketakutan akan kehilangan segalanya. Ia tahu bahwa makhluk itu menginginkan tumbal yang lebih besar. Dalam keadaan putus asa, Bu Suharti merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak ingin kehilangan Sari, tetapi ia juga tidak tahu jalan keluar lain. Setelah momen yang tampak seperti keabadian, Bu Suharti berteriak, "Aku tidak akan menyerahkan anakku. Aku tidak akan mengorbankan Sari." Suara itu membisu sejenak, dan semua terasa hening. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan jari-jarinya mengurai ketakutan dan kepasrahan. Dengan keputusan bulat, Bu Suharti menutup ritual itu. Ia memadamkan lilin dan dupa, berusaha melupakan semua yang terjadi. Namun, saat ia berbalik, ia merasakan angin dingin melintas di belakangnya. Kegelapan mulai menyelimuti ruangan, dan seolah-olah makhluk itu marah atas keputusan yang diambilnya. Keesokan harinya, suasana di warung berubah. Meskipun ramai, Bu Suharti merasakan ketidaktenangan yang menggelayuti jiwanya. Bayangan gelap mulai mengganggu pikirannya, dan perasaan cemas semakin kuat. Suara-suara aneh kembali terdengar, dan Sari mulai bermimpi buruk yang membuatnya terbangun dalam ketakutan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Bu Suharti menjadi semakin sulit. Gangguan mistis semakin intensif. Suatu malam, ketika Bu Suharti sedang tertidur, ia terbangun mendengar suara tangisan Sari. Ia berlari ke kamarnya dan mendapati putrinya terbangun, wajahnya pucat dan ketakutan. "Ibu, ada sesuatu yang mengintai kita," kata Sari dengan suara bergetar. Hati Bu Suharti hancur. Ia menyadari bahwa pilihannya telah membawa malapetaka bagi keluarganya. Ia berusaha menenangkan Sari, tetapi di dalam hatinya,
Ia tahu bahwa kesuksesan yang diraih tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia pecahkan. Puncak konflik mencapai titik tertinggi ketika satu malam, gangguan itu mencapai klimaks. Suara-suara aneh dan bayangan gelap menjadi semakin jelas, membuat Bu Suharti dan Sari tidak bisa tidur. Dalam keadaan putus asa, Bu Suharti berdoa dengan penuh harapan, berusaha meminta ampunan atas kesalahannya. Ia berharap agar segala sesuatu bisa kembali seperti semula. Namun, saat pagi menjelang, Bu Suharti menemukan bahwa semua harapannya sirna. Warung yang dulunya ramai kini sepi kembali. Setiap usaha yang dilakukan terasa sia-sia. Ia merasa terpuruk, terjebak dalam kesedihan dan penyesalan. Semua yang ia inginkan kini terasa jauh dari jangkauannya. Dalam suasana hampa dan penuh penyesalan, Bu Suharti menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Ia telah kehilangan kedamaian, kebahagiaan, dan yang terpenting, hubungan dengan keluarganya. Nasibnya kini terkatung-katung dalam bayang-bayang keputusan buruk yang ia buat. Akhir cerita ini menyisakan duka mendalam bagi Bu Suharti. Ia tidak hanya kehilangan harapannya untuk mendapatkan kekayaan, tetapi juga kebahagiaan yang pernah ia miliki. Dalam penyesalan yang mendalam, ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan dan bahwa semua keputusan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Hikmah yang bisa diambil adalah bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan keluarga dan integritas. Bu Suharti, yang dulunya kuat dan penuh harapan, kini terjebak dalam penyesalan yang tak termaafkan, menjadi pengingat akan bahaya dari keinginan untuk mengambil jalan pintas.